Iya, selamat malam rekan-rekan semua. Kita akan mulai kegiatan Balmi kita pada edisi hari ini, di mana kita akan bahas liturgi Minggu tanggal 21 ya, minggu ini. Nah, namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mempersiapkan diri dalam doa. Mungkin saya minta tolong Bu Marlen deh, boleh pimpin doa Bu? Ya baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sebelum kita memulai bahas liturgi hari malam ini, kita buka dulu dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terlebih malam hari ini Tuhan, Engkau sudah kumpulkan kami semua yang akan bertugas melayani di kebaktian hari Minggu nanti. Malam hari ini kami akan membahas liturgi. Biarlah Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memampukan kami supaya kami dapat mengerti, dan pada Pak Pendeta Samuel juga yang akan menjelaskannya. Biarlah Tuhan berikan hikmat sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dijelaskan oleh Pak Pendeta dapat kami mengerti. Pimpin acara kami ini Tuhan dari awalnya sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Marlen. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, tema ibadah minggu kita adalah tak ditinggalkan dalam sengsara ya. Temanya sesuai dengan Dian Penuntun yang tersedia ya. Dimana karena hanya ada satu yang khusus, yaitu di KU2. Ada sakramen baptis kudus anak ya, setelah khotbah. Itu saja yang khususnya Bapak Ibu Saudari, agenda khusus hanya ada di KU2 karena kayak baptisan, CD, itu semua adanya di kebaktian umum yang kedua ya. Jadi nggak banyak yang khusus-khusus lah. Sisanya normal seperti biasa ya Bapak Ibu Saudari. Dan kalau kita lihat dari persiapannya seperti biasa, untuk yang KU1 650 lonceng pertamanya, lalu lagu yang lonceng kedua 850. Nah, untuk PIC yang kebaktian 2, mengingat ini ada baptis anak, maka mohon juga dibantu agar bisa dipastikan ya udah datang semua atau belum orang-orangnya. Dan juga rekan-rekan multimedia, karena ini ada baptis anak di KU2, jadi kita 2 kali live-nya gitu ya, buka live streamingnya 2 kali, baik yang baktian 1 maupun yang kebaktian 2 ya. Baktian 2 itu ada baptis anak, baktian 1 yang seperti biasa. Oke, lalu setelah lonceng, doa, warta jemaat itu masuk di 655 dan 855, KU1 655, KU2 855, lalu saat hening, lonceng 3 kalinya saat umat berdiri ya. Untuk lagu-lagunya Bapak Ibu Saudari, ini nggak semuanya 4/4 kalau nggak salah saya lihat ya. Untuk lagu pertama itu Selamat di Tangan Yesus, hanya bait pertama dan bait ketiga gitu ya. Ini lagu yang familiar lah buat kita gitu ya, Selamat di Tangan Yesus. Everyone can sing, ini lagu istilahnya gitu ya. Jadi dibawakan, karena ini lagu pembuka, dibawakan dengan penuh semangat gitu ya, rekan-rekan musik dari Suara Kemenangan ya. Bait 1 dan ketiga. Jadi untuk nanti PF dan PL yang bawa Alkitab itu kita masuk di di yang ini nih, ketika Yesus perlindunganku. Nah kita di referen ya pertama, begitu. Jangan deh, di ini aja, di Yesus perlindunganku kita masuk di situ gitu ya. Begitu Yesus perlindunganku, nah itu kita masuk PL, PF. Lalu di belakangnya juga ada majelis jemaat bertugas, penatua bertugas, dan juga ada kolektan gitu ya, kolektan KU1 lansia, kolektan KU2 itu dari Komisi Dewasa ya. Selesai lagu pertama, fotum dan salam seperti biasa, aminnya seperti ini. Lalu kata pembuka dan pengakuan dosa, ini rekan-rekan yang jadi PL
mohon bacanya agak dramatis ya, karena ini temanya kan tak ditinggalkan dalam sengsara. Kebetulan ini kata-katanya cukup dramatis ya. Tidak sedikit dari kita yang merasa sendirian ketika menghadapi pergumulan. Ya, kita kan bisa lihatlah berita-berita hari ini ya, BBM yang tak bersubsidi naik, ya, lalu juga beberapa ongkos public transportation ya, alat ya seperti Trans Jabodetabek, lalu juga Transjakarta isunya akan naik, harga-harga barang naik, pokoknya banyak yang naik ya, gitu ya. Nah ini kita bisa nih memainkan emosi di bagian ini, agak dramatis bacanya gitu ya. Kata-katakan tidak sedikit dari kita yang merasa sendirian ketika menghadapi pergumulan. Saat hidup menjadi berat, nah ini ada pertanyaan, kita bertanya, apakah Tuhan masih melihatku? Nah itu boleh nih, kita bikin dramatis ya. Bahkan tanpa sadar kita lebih mempercayai ada penekanan di situ, boleh juga. Jangan lupa rekan-rekan, di tengah ada umat diberi waktu doa pribadi ya. Triknya masih sama ya. Triknya masih sama rekan-rekan untuk yang PL. Yang ketika kita memberikan waktu berdoa secara pribadi buat umat, triknya masih sama. 10 hitungan dan jangan cepat-cepat ya. Setelah kalau kita membacanya dengan cukup dramatis, lalu kita kasih jeda hitungan 10 hitungan, 10 hitungan atau 10 detik, wah itu jos gandos gitu ya. Baru nanti kita masuk kepada doanya. Doanya juga ini bisa dibacakan dengan nada yang dramatis. Karena apa? Karena memang temanya sangat mendukung gitu ya. Dan sangat kontekstual dengan kita. Engkau melihat dan mendengar seruan anakmu, namun dalam kesulitan kami kehilangan kepercayaan, membiarkan kecemasan menguasai dan seterusnya. Ya. Kalau mau lebih enak lagi, Bapak Ibu, ketika udah akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada jeda di situ. Kami berdoa, itu mantap, jos gandos gitu ya Bapak Ibu. Karena memang ini tema yang relate dengan kondisi kita hari ini dan juga puji Tuhan kata-katanya cukup dramatis ya. Kita lanjut setelah kata pembuka dan pengakuan dosa, lalu juga berita anugerah. Nah, berita anugerahnya dari Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 2. Nah ini kalau yang pengakuan dosa kan moodnya agak-agak mendayu-dayu tuh ya, menyayat hati dengan sembilu. Nah kalau berita anugerah ini hype-nya semangat ya Bapak Ibu, jangan datar gitu ya, semangat. Di dalam kasihnya Tuhan tidak menjanjikan, karena ayat Alkitabnya nih, Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 2 ini semangat ya. Rekan-rekan PL berikan dengan semangat dan juga jangan lupa gesturnya ya. Ini juga cukup penting untuk gesturnya. Ya. Apalagi di sini Yesaya 43 nih, yang keren nih. Aku akan menyertai engkau. Melintasi, ini bukan melintasi, melintasi sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sebuah janji penyertaan Tuhan. Kalau kita mendeliver ini, membacakannya dengan baik, maka pesan firman penguatan Yesaya 43 ini juga akan tersampaikan dengan baik. Ya. Karena kan Yesaya 43 ini proto Yesaya, menjelang pembuangan, lagi khawatir-khawatirnya nih bangsa Israel ya. Sama lah kayak kita sekarang. Kalau kita membacakan dengan delivery-nya bagus, wah ini akan jadi berkat tersendiri lah di dalam pembaktian ya. Salam damainya juga seperti biasa, Bapak Ibu Saudari, rekan-rekan pemusik, salam damai di sini. Lalu, ini sebelum firman lagunya ini sesuai dengan saran yang ada di Gian Penuntun gitu ya. Bait 1, 2, dan 3, memang cuma 3 baitnya ya. Saya pikir ini lagu yang cukup familiar buat kita. Dari sekolah minggu kita udah nyanyiin lah ini ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung diberi keindahan. Burung yang besar kecil satu tak terlupa oleh penciptanya. Ya. Ini lagu sebelum firman, Kidung Jemaat 385, 44 juga. Lalu pengisi pujian, Bapak Ibu Saudari, KU1 lansia, ya, KU1 itu lansia di sebelum firman, dan lansia di KU2 itu di awal warta, ya, seperti biasa posisinya. Ya. Info yang masuk ke saya tidak ada pengisi gabungan. Tadinya kan lansia mau gabungan, nah itu nggak ada di KU2. Jadi lansia, hanya lansia yang minggu itu ngisi ya. KU1
dan juga KU2 di awal kuartalisan. Ya. Lalu habis pengisi pujian, masuk pelayanan firman, ya, doa mohon pertolongan Roh Kudus. Bacaan pertama itu dari Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 21, ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan semua yang jadi lektor mohon memperhatikan dari Kejadian 21 Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 21. Nah, kemarin sempat yang agak gemetar itu soal Mazmur, ya. Jadi bapak-bapak, rekan-rekan pemusik dan pemandu Suara Kemenangan tidak 9 bait, ya. Jadi yang dinyanyikan itu bait 1 sampai 4, lalu 8 sampai 9. Jadi totalnya cuma 6 bait, ya. Enggak sampai 1 sampai 9, enggak. Ya, karena memang di sini Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 10, lalu dilanjut ayat 16 sampai dengan 17, ya. Nah, ini Mazmurnya kayaknya kita cukup familiar gitu, ya. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Agak dipercepat boleh. Dan juga karena ini ada 6 bait totalnya, rekan-rekan pemusik dan pemandu, formatnya sama. Jadi ini sekarang kita punya format semua di digeneralisir gitu, ya. Nggak panjang, nggak pendek, semua 2 bait ref, 2 bait ref gitu, ya. Namun akan berbeda kalau memang baitnya cuma 3. Nah, baru nanti ada penyesuaian. Kalau baitnya genap, pasti kita 2 bait ref, 2 bait ref, ya. Jadi habis ref 2 kali di awal kan, yang sendiri, terus juga bersama dengan umat, baru bait 1, bait 1 langsung bait 2, lalu ref. 3, 4, lalu ref. Terus baru yang ini 8, 9, lalu refren gitu, ya. Terkait Mazmurnya, dari bapak-bapak Suara Kemenangan sudah clear, ya, bukan ayat 1 sampai 9, ya. Apa dengan 2 bait aman? Bisa, Pak. Oke. Ya, kasih Pak Toto. Kalau Pak Toto bilang bisa, saya tentram hatinya, ya. Pasti aman gitu. Yang lain belum Pak Sam. Tanya dulu yang lain. Justin? Yang lain belum ACC itu. Oh, yang lain belum masuk. Kapten ACC aman Bang Justin. Nah, ini Mas mereka belum lama dinyanyiin deh notnya. Ya, ref, saya sih ingat dari refnya aja gitu, ya. Jadi 1, 2 ref, 3, 4 ref, lalu 8, 9 ref, ya. Jadi bukan 1 sampai 9, bukan, ya. Jadi di ini, ya. Yap, bener Kak. 2 bait ref, 2 bait ref. Itu konsepnya. Kayak yang sudah berjalan 2 minggu ini. Lebih ringkas, jadinya lebih ringkas. Kalau kita hitung durasi ibadahnya jadi lebih ringkas di situ untuk Mazmurnya nggak terlampau panjang. Maaf, Pak. Ya, siap Pak Toto. Bentar. Itu di liturgi tertulis juga 8 itu. Enggak ya? Apanya Pak? 5 sama itu juga ada ya? Oh, 5 enggak? 1, 2, 3, 4, langsung 8, 9 Pak. Oh, 5, 6, 7 juga ada ya? Enggak. 5, 6, 7-nya enggak Pak. Oh, Karena 5, ya. 6, 7-nya enggak. Jadi pembagiannya itu kalau di ininya di buku Mazmurnya, kalau yang 861 sampai 10 lalu 16 17 itu cuma 1 2 3 4 sama 8 dan 9 gitu. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Toto. Jadi yang seperti ini Pak, ya. Jadi bisa 2 bait nih. 3 kali roll lah aman. Gitu. Tiap minggu. Sekarang udah mulai seragam Kak. Sekarang udah mulai dari udah 2 minggu ini bahkan 2 bait terus, ya. Udah 2 minggu terakhir ini, atau bahkan kalau kita lihat yang 3 minggu yang lalu juga sama, 2 bait ref, 2 bait ref, 2 bait ref. Kecuali kalau baitnya 3. Nah, itu kan ganjil tuh. Nah, nanggung nih kalau baitnya cuma 3. Baru mungkin 1 bait ref, 1 bait ref, 1 bait ref. Tapi kalau udah baitnya genap kayak gini, totalnya ada 6, ya udah 2 bait ref, 2 bait ref, 2 bait ref gitu. Disesuaikan dengan jumlah ininya, Mazmurnya.
Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu Saudari, 2 bait ref, intinya seperti itu, Mazmur ini. Lalu bacaan kedua, Roma 6 ayat 1b sampai 11 ya. Roma 6 ayat 1b sampai dengan 11. Kembali lagi saya ingatkan rekan-rekan yang PL karena atau yang membacakan bagian Roma ini anggaplah kita sedang mengajar, sedang menjadi guru karena memang ini isinya pengajaran. Nah, 1b itu mulainya dari mana? Nah, dalam Alkitab kita Bapak Ibu Saudari 1b itu mulainya dari sini. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Mulainya dari situ. Ya. Karena kan kalau ayat 1 secara penuh, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? B-nya dimulai dari bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak, dan seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-11 ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itu ya rekan-rekan yang nanti membacakan surat Roma. Sekali lagi ingat rekan-rekan, surat Roma ini bentuknya pengajaran, jadi ada baiknya kita latihan di rumah. Posisikanlah kita sebagai seorang guru lektor. Lektor itu kan artinya yang membacakan materi pengajaran ya. Sejarahnya kan sedikit nih Bapak Ibu Saudari. Lektor kalau di dalam dunia universitas dan itu juga yang nanti dipakai dalam dunia Kristen, peribadahan Kristen. Lektor itu dari kata lecture. Ya, lecture kan artinya mengajar. Nah, zaman dulu Bapak Ibu Saudari di abad-abad reformasi itu, bukan reformasi Indonesia, bukan. Lecture atau pengajar itu dia membacakan dari bukunya yang kita kenal dalam bahasa sekarang itu namanya diktat ya, diktat mengajar, didikte ya, karena ada dulu tuh zaman SD pelajaran mendikte ya, kita mendengarin tuh urusan guru. Nah, kurang lebih lektor tuh seperti itu ya, dia membacakan ya, jadi kita membacakan isi pengajaran hari itu ya. Jadi kita benar-benar, dan surat Roma ini Bapak Ibu Saudari ini memang isinya pengajaran Paulus, dasar-dasar kekristenan. Walaupun dibungkus dengan bahasa pengajar, walaupun dibungkus dengan ya memang ada intonasi khas Paulus lah di situ gitu ya. Misalnya nih kayak kita lihat di Roma 6 ketika dia di ayat 2, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Khas Paulus banget tuh, tanda seru, belakangnya tanda tanya. Ya. Ada dialektika di sana. Nah, kita sebagai pembaca lektor sebagai pembaca surat Roma ini baiknya kita latihan dulu ya. Bacanya pun nggak bisa cepat-cepat. Anggaplah kita sedang mengajar pelajaran mendikte ya. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dan seterusnya. Tanda baca menjadi penting. Anggaplah kita memang sedang membawakan pelajaran dikte ya. Saya rasa kita semua mengalamilah pelajaran dikte di sekolah. Jadi itu clue-nya untuk membaca surat Roma, surat yang katanya harese buat pembaca lektor. Lalu bacaan Injilnya Bapak Ibu Saudari dari Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39, itu nanti bagian PF-nya yang membacakan. Setelah itu haleluya, saat hening. Nah, kalau kebaktian 1, kita masuk langsung ke pengakuan iman ya. Kalau kebaktian 1 nih. Ya. Tapi nanti di kebaktian umum 2 ada ini nih, ada pelayanan sakramen baptis kudus anak. Jadi masuknya kalau yang KU2 nanti ke sini ya. Mungkin diperhatikan rekan-rekan pemusik dan pemandu dari Suara Kemenangan, ada tambahan lagu dan juga multimedia ya. Ada tambahan lagu di KU2. Ya, doksologi yang KJ 303. Setelah beres prosesi pembaptisan. Setelah kata-kata ini, nanti biasanya saya akan kasih clue. Setelah saya mengucapkan berkat, umat saya undang bangkit berdiri. Atau nanti, nah begitu berdiri, baru pada saat greng berdiri, doksologi dinyanyikan. Ya, Kidung Jemaat 303.
Duduk. Nah, ini ke bawah sih biasa penyerahan piagam baptis kudus anak, ada pembacaannya juga nanti gitu ya. Lalu dipersilakan duduk ya. Nanti untuk piagam baptis Bapak Ibu Penatua yang akan membagikan, nanti diselipkan ada voucher pendidikan dari BPK Penabur seperti biasa ya. Itu sudah nanti tolong dicek lagi apakah sudah sesuai dengan nama-namanya. Takutnya namanya siapa, masuknya siapa gitu ya, tolong dicek lagi gitu ya pada saat pagi sebelum mulai kebaktian di yang jam 9 ya. Habis penyerahan, nah kalau KU1 langsung ke pengakuan iman rasuli. Kalau di KU2 pengakuan iman rasulinya digabung pada saat baptis. Loh kok begitu Pak? Ya memang begitu. Karena apa? Di dalam baptisan kan ada pengakuan iman. CD juga sama, nanti nih tanggal 5 kan ada CD tuh. CD pengakuan imannya di KU2 berarti digabung dengan liturgi CD. Kita lanjut, habis pengakuan iman seperti biasa, habis baptis atau di KU1 habis pengakuan iman lalu doa syafaat. Nah, doa syafaatnya Bapak Ibu, doa Bapa Kaminya diucapkan karena minggu ketiga. 1, 4, 5 dinyanyikan, 2 dan 3 itu diucapkan. Oke. Lalu persembahan syukur seperti biasa, ayat Alkitabnya. Nah ini boleh nih main lagi intonasinya ya, didramatisir di tengah suka maupun duka Allah tetap memelihara kehidupan kita. Lalu ayatnya juga nih kan dari 2 Korintus 9 ayat 8. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu dan seterusnya gitu ya. 2 Korintus 9 ayat 8. Lagunya dari Kidung Jemaat 387 seperti biasa Bapak Ibu PL ini kan bait 1, 2, 3 dan 4. Kalau kantongnya belum selesai diedarin, sudah nggak usah nyanyi, biarin musik saja. Ya. Kita biarkan musik sampai nanti kantongnya sudah siap maju ke depan, baru kita undang jemaat untuk bangkit berdiri. Karena apa? Apapun yang keluar dari mic di depan, kontennya apa, jemaat pasti berdiri. Ya, sudah otomatis, sudah terbiasa seperti itu. Jadi kita akomodir bagian itu sehingga nanti 1, 2, 3, dan 4. Kalau sudah baik keempat ternyata kantong belum beres diedarkan, ya sudah, kita biarkan musik saja mengalir. Tapi kalau bait keempat kantongnya sudah maju, langsung aja kita kasih komando umat diundang bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang kelima. Ketika kantongnya memang udah berdiri nih di depan semua nih, gitu udah tinggal jalan maju. Ya. Bait 1 sampai dengan kelima ini lagunya juga 4/4, cukup familiar buat rekan-rekan pemusik dan pemandu. Lalu doa persembahan. Nah, begitu amin, rekan-rekan pemusik dan pemandu langsung masuk ke doksologi ya. Seperti biasa, langsung aja intro. Doksologinya yang ini ya, yang bukan yang 303, bukan yang Cila kalik semesta ya itu. Yang biasalah kalau habis persembahan dinyanyikan ya. Lalu pengutusan dan berkat ketika kantong sudah naik, kolektan sudah balik ke tempat duduknya, KU1 itu lansia, KU2 itu komisi dewasa. Pengutusan dan berkat, lalu lagu pengutusannya, oh ini doang yang 3 ketuk ya, yang lain semua 4 ketuk di atas, ini doang yang 3 ketuk. Ini juga lagunya cukup familiar lah buat kita ya, siapa yang berpegang, bait 1, ke-4, dan ke-5 ya. Ini lagu yang familiar lah buat rekan-rekan pemusik dan pemandu, spesial ini untuk minggu ketiga gitu ya. Nah ini sudah, setelah bait kelima ya beres, lalu langsung pengutusan. Ya, pengutusan, habis berkat, haleluya seperti biasa. Nah untuk kebaktian 2, Bapak Ibu Saudara-saudari yang baptis itu mohon diingatkan untuk ikut baris di luar ya. Salaman kayak yang waktu penerimaan anggota jemaat baru. Ya. Salaman di luar, nanti baru ada setelahnya kita sesi foto baru doa tutup, selesai gitu ya. Itu sih Bapak Ibu overview kita untuk liturgi hari Minggu. Apakah ada pertanyaan? Aman Pak Sam. Aman Bang Yusti, siap, kasih. Bapak Ibu lain aman ya semua ya? Oke, karena sudah aman Bapak Ibu seperti biasa saya mengingatkan liturgi versi fisik sudah bisa diambil hari Rabu alias besok
ya. Seperti biasa Pak Sam, diambil. Ya, siap. mau nambahin itu Ya, Ci. rekan-rekan Oh. yang pas pengakuan dosa itu aminnya sama-sama, nggak cuma PL. Jadi dibantu dulu sama pemandu juga bilang amin. Terus yang persembahan juga sama, aminnya sama-sama tuh. Nggak iya. amin sendirian. Ya, yang ini sih. Iya. Jadi umat soalnya aminnya. Jadi dibantu dulu dari sekarang sama sama pemandu ya. Jadi yang lain ngeh gitu bahwa itu tuh harusnya sama-sama aminnya, bukan cuma PL doang yang amin. Betul. Itu sih. Siap, makasih Ci. Sama Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kalau nggak ada liturgi fisiknya sudah bisa dicetak, sudah bisa diambil Rabu pagi. Kebetulan ya besok kan sudah tanggalnya hitam ya kalau kita ini. Jadi semua sudah normal, TU sudah masuk, jadi bisa diambil di TU. Mazmurnya juga sudah ada di sini, versi cetak besok pagi. Nah untuk yang versi PDF nanti saya kirimkan di grup pemusik pemandu maupun juga di grup majelis jemaat. Untuk yang ke multimedia kita biasa email tuh kalau nggak di Rabu siang atau Rabu sore, di Kamis pagi lah di email, dikirim via via email ke email yang biasanya. Itu saja mungkin rekan-rekan, kalau nggak ada tambahan lagi kita akhiri ya kegiatan kita malam hari ini di dalam doa, dan saya akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri untuk memahami liturgi kami pada hari Minggu nanti. Kiranya Tuhan yang menolong agar persiapan kami selanjutnya, baik dalam bentuk latihan atau apapun itu, boleh Engkau perkenankan agar ketika waktunya nanti pada hari Minggu kami boleh semakin siap untuk melayani-Mu ya Tuhan. Jika sebentar kami juga akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Berkatilah ya Tuhan, agar setiap kegiatan yang kami lakukan, segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu.